Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih, serta teman-teman kelas HKI 3C. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Ana Cynthia Rahmawati, NIM 19212102. Yang kedua, Febriana Nur Iksanti, NIM 19212103. Yang ketiga, Rangga Alamsyah Andromeda, NIM 19212104. Yang keempat, Fahmi Lintang Gumelar, 19212198. Kami akan mempresentasikan atau diskusi materi kami yang bertemakan larangan melakukan kajian umum di tengah penanganan wabah COVID-19. Sedikit mengenai apa sih COVID-19 itu? Yaitu suatu virus yang saat ini terjadi di seluruh dunia, bahkan dinyatakan sebagai pandemi atau wabah oleh dunia karena telah banyak memakan korban. Di Indonesia, COVID-19 muncul pada 3 bulan, tepatnya 2 Maret 2020. Maka dengan itu, pemerintah mulai menerapkan kebijakan agar COVID tidak menyebar. Gambaran persoalan dan status hukumnya. COVID-19 memang menjadi momok mengerikan bagi negara Indonesia, bahkan dunia sekalipun, karena penyebarannya yang sangat cepat dan tidak terkendali. Bukan hanya hal tersebut saja yang ditakuti dari COVID-19, tapi virus ini dapat menyerang paru-paru kita yang merupakan organ penting untuk bernafas. Dalam menghadapi permasalahan wabah virus ini, pemerintah bekerja keras untuk mengambil keputusan yang dapat menjadi penerang dalam menghadapi wabah tersebut. Dan didapatilah hasil kebijakan dari pemerintah, yaitu melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan yang lainnya. Dan di sini penulis akan menitik beratkan pada hal tersebut karena memang pembahasannya tentang larangan melakukan kajian umum saat wabah. Selanjutnya saya akan menambahi itu larangan melakukan kajian umum pada saat wabah ini memang sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu PSBB. Nah, dilakukan karena diharapkan agar dapat menghentikan penyebaran dari virus COVID-19 yang semakin lama terus meningkat. Nah, walaupun demikian, di beberapa daerah lain di Indonesia mungkin masih tetap melakukan kajian umum tersebut. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kajian umum itu? Kajian umum sendiri terdiri dari kajian yang umum menurut Kamus Bahasa Indonesia, kajian dari kaji yang artinya pelajaran, yang terutama dalam hal agama Islam, atau di arti yang lain yaitu penyelidikan dan telaah dengan pikiran. Sedangkan umum adalah hal yang berkaitan dengan mengenai seluruh atau semuanya atau untuk orang banyak. Maka kajian umum adalah pelajaran khusus tentang agama Islam yang berkaitan dengan orang banyak. Contohnya seperti pengajian umum, yaitu tabligh akbar dan lain-lainnya. Atau perkuliahan pun dapat dikategorikan sebagai kajian umum. Pada dasarnya melakukan kajian umum itu terdapat status hukum yang menaunginya, yaitu nilai sila pertama atau dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Nah, di pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat. Lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah tentang PSBB tersebut? Apakah perbuatannya melawan hukum?
Di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang. Kemudian kebijakan tersebut didukung oleh fatwa MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 isinya, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID, seperti sholat jamaah 5 waktu, sholat raweh, sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri kajian umum atau majelis taklim. Di sini jelas sudah bahwa MUI sendiri berfatwa bahwa melarang terhadap kajian umum atau pengajian di tengah wabah karena ditakutkan dapat menjadi media penyebaran wabah COVID-19. Baik, untuk slide selanjutnya di sini kita sudah ganti poin berbeda, yaitu tentang landasan dan logika penalaran hukum yang sesuai usul fikih. Larangan melakukan kajian umum saat terjadi wabah yang dikeluarkan fatwa MUI dan kebijakan pemerintah memang berlawanan dengan hukum pada Undang-Undang 1945. Akan tetapi, kebijakan dan fatwa tersebut bersifat sementara dan hukum harus bersifat fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang ada. Pada dasarnya, fatwa dan kebijakan yang dikeluarkan memang harus diterapkan karena hal tersebut berguna untuk keselamatan, atau kalau dalam bahasa usul fikihnya seperti sumber hukum di dalam Islam, tetapi yang tidak disepakati oleh para ulama, yaitu maslahah al-mursalah. Ya, karena hal tersebut berguna untuk keselamatan orang banyak agar tidak bertambah penyebaran virus COVID-19 yang ada ini. Dan fatwa tentang larangan kajian umum ini tidak sembarangan dikeluarkan, tapi memang berdasarkan landasan yang kuat dari segi fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan paparan atau penjelasan dari Mas Rangga. Dan di sini seperti dijelaskan dalam kaidah fikih yang berbunyi darul mafasidil muqaddamu alal jalbi masalihi. Menolak mudarat atau bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya atau kerusakannya atau larangannya harus didahulukan atau dihindari. Dalam konteks COVID-19 ini atau corona yang sering kita sebut sekarang ini, maka dalam melaksanakan kajian umum berlakulah kaidah fikih di atas, karena COVID-19 di sini adalah suatu mafsadat atau kerusakan yang dapat membahayakan suatu jiwa manusia. Maka larangan tersebut haruslah dilaksanakan daripada melakukan kajian umum, tapi berimbas kepada mudarat dan terancamnya jiwa manusia. Slide berikutnya yaitu kritik dan respon atas pandangan hukum dan logika hukum. Ini sudah berbeda topik ya. Dalam pandangan dan logika hukum, memang larangan melakukan kajian umum itu sudah tepat dan sesuai dengan kaidah fikih. Akan tetapi dalam penerapannya masih belum terrealisasi dengan benar dan baik karena hal tersebut hanya terlaksana di kota-kota besar, sedangkan di daerah pedesaan seperti desa saya dan yang lain banyak yang melanggar karena kurangnya pantauan dan sosialisasi dari pemerintah. Dalam masa-masa pandemi atau wabah corona ini, kita haruslah mendukung pemerintah serta mengikuti protokol kesehatan yang ada dan
jangan melanggar kebijakan dan fatwa, karena hal itu tidak sesuai dengan kaidah fikih yang ada. Dan kita mesti bersabar untuk menahan diri melakukan kajian umum, karena hal tersebut menimbulkan mafsadat atau kerusakan, dan sebaiknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk diberi perlindungan dari wabah ini dan meminta agar diangkat wabah yang terjadi di seluruh dunia ini secepat mungkin, karena Allah Maha Kuasa. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.